Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau jelasin ke teman-teman karena ada beberapa yang tanya, kenapa sih kok anak aku itu sunat di usia 2 tahun? Belum ada 2 tahun 22 bulan. Dan sebenarnya udah familiar juga ya. Maksudnya anak bayi di hitan itu sekarang udah nggak tabu di Indonesia. Pokoknya simak penjelasan aku di video berikut ini. Oke, teman-teman, aku akan mengawali dengan pengertian sunat dulu. Sunat itu adalah proses pengurangan atau pemotongan kulup atau kulit yang menutupi penis. Jadi itu sangat-sangat banyak manfaatnya ya teman-teman, terutama untuk agama Islam itu kebanyakan. Jadi aku akan ngejelasin ke teman-teman beberapa manfaat sunat. Yang pertama jelas lebih bersih ya, karena kita akan gampang banget ngebersihinnya, dan juga biasanya tuh di area kulupnya itu akan ada kayak bekas-bekas atau sisa-sisa kotoran itu, dan itu akan terhindar dari kotoran tersebut. Terus yang kedua juga akan mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Yang ketiga itu mengurangi infeksi kanker serviks, terutama nanti kalau udah dewasa punya pasangan dan tidak akan menulari pasangannya gitu. Terus yang terakhir mengurangi penyakit seksual menular. Pokoknya banyak ya manfaatnya secara medis ataupun uh, secara apapun itu, namanya sunat itu manfaatnya banyak banget. Terutama agama Islam itu cenderung wajib untuk melakukan sunat gitu. Dan sedikit cerita, jadi aku itu memang rencana sama suami akan menyunatkan anak di usia bayi. Aku udah siap mental nih untuk anakku rewel atau apa, dan ternyata waktu bayi itu suamiku belum tega teman-teman, jadi mundur lagi. Terus akhirnya oke, tapi aku memang sama suami memang udah berniat untuk sunatnya waktu masih kecil gitu, supaya karena kita udah konsultasi juga sama dokter, katanya kalau sunat masih kecil itu apa namanya, sel-sel syaraf yang ada di area penis itu masih sedikit, jadi insya Allah cepat sembuhnya dan juga sempat pulihnya. Dan akhirnya aku sama suamiku memberanikan diri untuk di usia 22 bulan itu aku daftar khitan massal. Dan alhamdulillah nih kita dapat kuota. Oke, udah dapat tanggalnya. Akhirnya kita insya Allah lah, bismillahirrahmanirrahim, kita cari informasi tentang khitan, cara penanganan dan juga banyak metodenya ternyata. Dan kita mulai nih searching, tanya-tanya yang udah pengalaman gitu. Akhirnya uh, aku cari tahu ternyata di khitan massal itu apa, pakai metode laser. Kalau laser itu teman-teman, jadi memang kalau untuk yang masih bayi banget atau dia malah udah gede sekalian itu cocok pakai laser. Tapi kalau untuk usia 2 tahunan yang dia masih aktif-aktifnya kesana kesini itu kurang cocok, karena dia bener-bener nggak boleh kena air selama kurang lebih 3 hari. Terus dia juga cara pengobatannya itu juga dioles salep, dan juga kasih betadine dan lain sebagainya. Nah aku itu udah nyerah nih di situ, aku udah sama suami, aku nggak sanggup kalau, karena aku nggak tegaan kan teman-teman. Jadi akhirnya ya udah kita cari informasi apa nih gitu kan. Ternyata metode sunat itu ada banyak teman-teman. Nah ini yang aku ketahui ya, aku akan share ke teman-teman. Jadi metode sunat itu ada metode lem, ada stapler, ada metode laser, terus ada metode konvensional, ada metode gemuk, dan juga ada metode uh, ring, yaitu clamp gitu. Dan akhirnya aku sama suamiku memutuskan untuk pakai metode bukan smart clamp ya, Sunatron clamp. Jadi itu ring yang melindungi penis gitu dari benturan atau dari luka itu tersebut. Pokoknya itu yang terbaik dan cocok untuk anak usia 2 tahun gitu. Tapi kalau clamp itu nggak cocok untuk anak balita yang gemuk teman-teman. Jadi kalau gemuk itu pakai metode gemuk, jadi mirip-mirip laser begitu. Dan aku akan ngejelasin sedikit ya yang ku tahu. Kalau yang namanya clamp
itu menurut aku ini sangat aku rekomendasikan karena anak aku bener-bener habis sunat itu cuman rewel 2 jaman, terus habis itu bener-bener aman, terkendali, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga seminggu klemnya udah lepas dan setelah itu udah kering dan udah ceria lagi. Dan metode yang aku sarankan di sini kenapa klem, karena metode klem ini boleh langsung kena air pertama teman-teman. Jadi setelah hitan selesai, dia itu memang sebaiknya banyak berendam, jadi supaya klemnya itu cepat lepas. Dan juga pengobatannya itu dengan cara semprot. Jadi aku tuh yang nggak tegaan tuh, aku tuh jadi gampang gitu loh perawatan luka sunatnya, jadi pakai obat semprot. Dan sebenarnya antara laser dan juga klem itu karena sekarang udah lebih modern ya, itu semuanya tuh minim pendarahan, jadi sedikit pendarahannya tuh memang sedikit gitu, beda sama dulu yang pakai konvensional. Sekarang masih ada konvensional tapi memang peminatnya kurang banyak ya, karena udah banyak laser yang lebih peminatnya banyak gitu. Nah, kalau konvensional itu kan digunting, pakai gunting, nanti dijahit lagi begitu. Kalau lem itu memang pakai lem, ya lem untuk medis ya maksudnya, tapi memang resikonya banyak banget kalau untuk balita gitu. Oh iya, dan juga sekedar informasi, sekarang itu Kitan itu biusnya itu nggak pakai jarum suntik ya teman-teman. Jadi itu kayak semacam alat pegas. Nanti aku bakal kasih fotonya di sini. Jadi memang kayak cairan ditembakkan gitu, jadi nggak sakit. Dan juga memang lebih efektif sih menurut aku. Kalau kalau pakai jarum suntik itu kan paling nggak ada 2 suntikan atau 3 suntikan. Nah itu sama sih sebenarnya, 2 kali tembakan juga kayak dipegas gitu loh teman-teman, tapi nggak sakit karena nggak pakai jarum suntik gitu. Aku bakal kasih fotonya di sini. Dan kalau misalkan teman-teman bunda-bunda tuh ada yang tanya, jadi sebaiknya kalau usia segitu itu pakai usia 2 sampai 3 tahun atau di balita ya, di bawah 5 tahun itu pakai metode apapun. Kalau aku sangat-sangat menyarankan untuk pakai metode klem atau sekarang ringnya tuh banyak namanya, ada Sunatron klem, ada Smart klem, ada banyak pokoknya aku lupa. Tapi yang aku pakai ada Sunatron klem, dan itu sangat-sangat mudah banget perawatannya teman-teman. Jadi anak aku itu 2 hari itu bener-bener langsung bisa bermain, jalan-jalan gitu, dan juga aman dari benturan karena lukanya itu ditutupi sama tabung atau ringnya itu kayak cincin gitu loh teman-teman. Dan juga menurut aku juga sesuai umur, jadi sesuai usia. Kalau misalkan dia udah SD, dia udah bisa ngomong rasa sakit, dia udah bisa sambat lah bahasa Jawanya, itu pakai laser nggak apa-apa, karena pakai laser itu juga lebih murah. Dan juga anak-anak kan bisa pipis sendiri gitu. Kalau masih balita kan kayak yang masih ngompol kan susah ya, karena kalau laser itu kan nggak boleh kena air. Nah paling cocok ya itu pakai Smart clamp. Kalau masih bayi sekalian, masih bayi merah, nah itu pakai laser nggak apa-apa gitu loh teman-teman. Jadi sesuai dengan usia aja. Kalau masih balita ya itu tadi gitu. Nah mengenai dengan harga, ada juga teman-teman yang nanya harganya itu. Aku hitan di Putra Sunat Boyolali, jadi harganya 750, itu udah plus obat dan juga kontrol berkali-kali, 3 kalian lebih, dan juga dikontrol via WA dan datang ke rumah terus, datang ke rumah setiap kontrol. Dan perawatannya gimana bun? Ya itu tadi, kalau banyak berendam, Smart clamp itu banyak berendam dan juga sering disemprot, karena kalau sering disemprot itu mungkin kayak mengurangi mengurangi rasa panas yang ditimbulkan itu ya. Jadi dan juga berendam itu sangat efektif. Kalau enggak ya renang ya, kalau udah agak besaran dikit gitu renang, supaya proses pencopotan klemnya itu lebih cepat. Oh iya, aku mau nambahin juga yang namanya itu ya, penyakit fimosis ya. Kadang-kadang kan namanya masih kecil itu katanya dokternya itu 90% memang fimosis gitu. Belum ada yang emang bener-bener bisa ditarik ke atas kulupnya, itu emang kebanyakan fimosis. Dan alhamdulillah anakku tuh nggak yang sampai punya gejala apa-apa gitu loh. Jadi biasa aja. Aku memang udah rencana hitan waktu kecil, dan kebetulan itu memang sedikit fimosis ya, ya mungkin fimosis tapi nggak terlalu parah gitu loh, nggak sampai kayak anak lain. Alhamdulillah tuh ada yang fimosis itu sampai membengkak merah gitu, setiap buang air kecil tuh sampai rewel, sampai apa segala macam. Ini anakku tuh alhamdulillah enggak gitu loh. Jadi alhamdulillah segera dihitan dan juga terhindar dari namanya penyakit fimosis. Nah
Ini aku juga mau jelasin hoaknya ya mengenai hitan. Katanya kalau habis hitan itu nggak boleh dikasih makan yang amis-amis atau nggak boleh makan telur atau apa segala macam. Padahal menurut ahlinya ini memang sebaiknya itu makanan banyak mengandung protein teman-teman. Jadi supaya proses penyembuhan lukanya itu semakin lebih cepat. Begitu, itu hanya hoak ya. Pokoknya itu hanya hoaks yang katanya makan amis-amisan itu malah semakin memperparah lukanya, itu hanya hoak. Dan sekian dulu video dari aku mengenai penjelasan sunat. Nanti aku bakal bikin part 2 kalau misalkan responsnya dari teman-teman tuh ada yang bertanya-tanya lebih jauh lagi, aku bakal bikin video lagi. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya loncat-loncat karena ini aku sambil ngasuh anak. Pokoknya jangan ragu, justru hitan semakin kecil itu semakin cepat pemulihannya. Dan juga nanti kalau udah besar juga kan udah lupa ya sama rasanya sunat tuh kayak apa. Jadi segera udah beres gitulah. Mungkin kita susahnya sehari 2 hari, tapi setelah itu kita udah lega gitu karena anak udah disunat. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku, semoga memberi manfaat dan juga menginspirasi bunda-bunda yang masih galau nih mau ngitankan kapan gitu kan. Ya udah, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.